Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya Rabbi Musa wa Harun ya Rabb sirina Muhammad akrimna ya Allah bil fahmi warzuqna ya Allah bil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah para jamaah masjid silaturahmi, jamaah salat subuh yang dalam maunah barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada subuh ini kita telah dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan sholat fardu subuh. Kalau kita mengikuti media dalam beberapa hari ini, ada beberapa ayat Allah. Jadi ayat Allah itu paling tidak ada dua. Ada dalam bentuk qauliyah. Kalau dalam bentuk qauliyah itulah yang namanya Al-Qur'anul Karim. Itu qauliyah. Al-Qur'an itu ayat Allah yang qauliyah. Dan yang kedua ada ayat Allah yang berbentuk kauniyah. Nah, salah satu ayat Allah yang dalam bentuk kauniyah yang lagi viral sekarang ini, ada seorang perempuan hamba Allah. Ikuti Pak Haji? Ikut ya. Namanya Ibu Hajjah Taslimah. Ibu-ibu ngikuti itu? Alhamdulillah. Karena kalau ibu-ibu zaman sekarang tidak ada Facebook, tidak ada Instagram, tidak ada IG, tidak ada TikTok, diomongkan doang ibu-ibu zaman. Tapi bagus. Salah satu di antara gunanya itu kan untuk mengambil ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Aku setelah lihat tayangan video Ibu Hajjah Taslimah itu merinding, Pak. Merinding, ingin, kepengen juga seperti itu. Sama Pak Haji? Sama. Alhamdulillah. Sesuai dengan namanya ya. Taslimah itu dari kata sallama yusallimu taslimatan. Ya, dari kata Islam itu dari kata salimah, itu 3 hurufnya itu ya. Artinya selamat, keselamatan. Nah, alhamdulillah almarhumah sudah menunjukkan bahwa beliau husnul khatimah. Kenapa Ustaz bisa menyampaikan Ustazah itu husnul khatimah? Ya dari hadis-hadis
yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal di tempat yang baik, di tempat yang baik. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang paling baik kecuali Baitullah, masjid, rumah Allah. Ustazah itu meninggal di rumah Allah. Nah, tinggal kita ini di mana kagiannya? Ya. Kalau baca request pengen juga di masjid silaturahmi ya. Amin ya Allah. Tapi persoalannya meninggal itu tidak bisa request, tidak bisa tinggal tempatnya di mana, waktunya di mana, ya. Kalam terakhir yang keluar seperti apa, tidak bisa. Itu sesuai dengan kebiasaan. Ya, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan kembali kepada Allah sesuai dengan kebiasaan yang sering dia lakukan. Kalau sering main TikTok, mati kena ketok. Pengen ibu-ibu ya, merinding Pak. Dia baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Awalnya beliau almarhumah itu baca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Sebelum meninggal beliau lantunkan suratul Ikhlas, pengakuan akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ahad. Dan terakhir yang bikin aku merinding itu lisan terakhir itu pada kalimat la ilaha illahu wahid. Berhentinya di kalimat wahid. La ilaha illahu, ya, tidak ada Allah kecuali, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan terakhir lagi mushafnya Pak, kalau diikuti Pak Haji, mushafnya tidak, mushafnya beda. Subhanallah, subhanallah. Yalah. Itulah ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum ma'a man ahbabtum. Kita sekalian ya akan menghadap Allah, akan kembali kepada Allah sesuai dengan apa yang kita lazimkan, kita dawamkan, dan bersama siapa yang kita cintai, itulah nanti yang akan bersama kita. Dan yang kedua, yang selanjutnya ya, husnul khotimahnya itu menghadap Allah dalam keadaan taklim. Dalam keadaan taklim. Apa taklim itu? Dalam kondisi pengajian. Sedang dalam pengajian. Mimpin lagi. Subhanallah. Ya, dalam kondisi taklim, dalam kondisi pengajian. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah subuh ini kita akan membahas sedikit tafsir ya, surah Al-Asr. Surah ini singkat, insyaallah hafal kita surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Singkat ya.
Mudah-mudahan hafal. Kalau belum hafal, silakan dihafal. Tapi rasanya keterlaluan. Enak. Kalau suratul Asr ini kalau nak modal jadi imam di rumah kalau udah hafal, enak. Yang mana lagi pilihannya? Enak. Ya. Surat ini ya diawali dengan huruf waw. Al-waw wal asri. Apa artinya? Demi masa. Ya. Demi masa. Wal asri. Jadi waw di situ Bapak Ibu secara ilmu bahasa, ya, bahasa Arab namanya al-wawul qasam. Waw yang diartikan dengan sumpah. Jadi waw itu diantaranya ada waw sumpah, ya, waw qasam namanya. Ada juga namanya nanti wawul atof, waw yang berarti dan. Ya, misalnya saya pergi saya makan dan minum dan itu dan artinya waw atof. Tapi dalam suratul Asr ini wawnya di sini bukan waw dan, tetapi waw yang berarti sumpah. Siapa yang bersumpah di sini? Allah. Apa kata Allah? Aku bersumpah. Aku bersumpah kata Allah dengan waktu asar. Banyak sering Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa ini. Ya, misalnya walaili, demi Allah bersumpah demi waktu malam. Wal fajri, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Wadduha, Allah bersumpah dengan waktu wasyamsi, Allah bersumpah dengan mata. Sekarang apa makna asar itu? Sering tak kita menyebutkan kata asar ini? Kapan kita melapaskan kata asar ini, kapan biasanya? Sholat fardu asar. Dari kata ini, Pak. Dari kata ini. Usolli, yang pakai usolli ya. Kalau aku pakai usolli. Usolli fardal asri. Nah, asri itu dari sini. Nah, ketemu kita ya. Selama ini asar-asar Pak. Dari mana kata asar itu? Ya, saya tanya, yang penting sudah disebutkan. Ada di sini. Ya. Wal asri. Apa artinya? Al-asru atau al-asri ay ad-dahru, ya, diartikan dengan masa. Itu tidak terlalu penting, Pak. Ya, tetapi yang perlu kita pahami di sini, Allah mengingatkan bahwa kita harus berhati-hati dengan waktu. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, mulia dan tidaknya kita ini ya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti akumulasi dari hitungan, ya, dari hitungan waktu, dari hitungan usia yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya akumulasi usia yang sampai saat ini itulah nanti yang akan dinilai oleh Allah, ya, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita waktu yang diberikan oleh Allah itu sama, Pak. Ya, seperti aku dengan Pak Haji sama. Ya. Semalam waktunya sama. Ya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, sama. Tinggal persoalannya
bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan itu sesuai dengan keinginan Allah atau sebaliknya. Itu saja persoalannya, Pak. Ya. Nah, jadi yang terpenting dari tafsir yang pertama, ya, Al-Asr ini Allah mengingatkan kita berhati-hati dengan pemanfaatan waktu. Seperti subuh ini, Pak. Alhamdulillah. Ya. Kalau mengikutkan kesibukan, semua kita punya kesibukan. Kalau menginginkan keinginan mata, sepertinya semua kita inginnya subuh ini tidur. Kalau menginginkan keinginan mata, tetapi kita telah mengamalkan surah ini. Wal asri. Kita tinggalkan itu, Pak. Kita tinggalkan kesibukan subuh ini, kita tinggalkan keinginan mata kita untuk tidur, kita tinggalkan keinginan hawa kita untuk santai subuh ini, tetapi kita memanfaatkan, ya, apa yang diingatkan Allah dengan waktu al-asri. Satu. Yang kedua, al-asr itu diartikan dengan waktu petang. Asar itu perpindahan, ya, waktu siang ingin berganti ke malam. Nah, ada juga yang mengartikan berhati-hati kalau usia kita sudah masuk waktu asar. Sering, Pak Ji? Sering. Iya, kalau di dusun-dusun hati-hati, lasar. Asar tuh bau tanah. Iya. Subhanallah. Iya. La asar masih tidak tahu dengan isi masjid misalnya. La asar masih tidak kenal dengan jamaah masjid. La asar masih belum sempat untuk bergaul di masjid. Nah, itu bahaya, Pak. Bahaya, karena sudah asar. Kalau lah asar itu, ya, cara bawaan secara sudah asar. Ya, tandanya apa, Ustaz? Ya, diantaranya kecondongan untuk dekat dengan Allah, dan itu dibuktikan dengan, ya, bagaimana perilaku kita, sikap kita, ya, terhadap rumah Allah. Ya, terserahlah dia omongan orang, ijab petakuanian, nak ke masjid terus biasa, Pak, itu. Iya. Setan itu nak ceritakan ada dua, kan? Ya. Sudurinas minal jin. Yang pertama setan itu jin. Tidak nampak itu, kan? Tapi ada. Yang kedua setan itu nas, manusia, Pak. Macam-macam. Di antaranya tadi, Pak Haji itu takuannya, tiap hari nak subuh dah, biarlah, tidak apa-apa. Iya, itu namanya setan dalam bentuknya nyata. Cak mana, Ustaz, untuk menghalaunya? Banyak-banyak baca surah An-Nas. Iya. Tapi jangan dekat dia, singgung dia. Ngomongkan siapa? Ya. Dan memang Rasul mengatakan dalam sabdanya, an umrihi fima afna. An umrihi, usiamu, jatah tarikan napas yang masih Allah titipkan itu fima afna. Ya, fima afna, kau habiskan kemana? Jadi perlu Bapak Ibu kita ini mengingat-ingat, mengkalkulasi dengan usia kita masing-masing ini, perlu kita ingat-ingat, ya, sudah sejauh mana perintah-perintah Allah kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, dan sudah sejauh mana juga larangan-larangan Allah kita tinggalkan sesuai dengan
kemampuan kita. Nah, harapan itu setelah kita menghitung-hitung, menghisap, ya, insya Allah nanti timbul rasa semangat untuk beribadah yang penuh ketika usia sekarang. Ya Allah, waktu masih muda dulu kan, tak apa-apa diingat. Yang baik itu harapkan Allah ridho. Yang tidak baik, dan pasti ada tidak baik, tak mungkin tidak baik. Tidak baik, pasti ada yang tidak baiknya itu. Tidak usah ceritakan sama tetangga. Kita baik, diam-diam baik dalam hati, ya dah. Iya, cerita sama tetangga. Iya, aku masih muda dulu, cak ini. Ya dah. Ciri manusia itu pernah salah. Kalau tidak pernah salah bukan manusia. Ya, sering kusampaikan al insan, manusia itu mahallul khata wan nisyan. Manusia itu mahal. Mahal itu artinya tempat. Mahal itu artinya tempat. Tempat apa manusia itu? Khata, salah, wan nisyan dan itulah ciri manusia. Tetapi luar biasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan yang namanya bonus untuk taubat. Bonus untuk taubat karena tahu, kelemahan kita manusia ini tahu. Berputar antara hitungan detik. Detik ini baik, nanti detik selanjutnya tidak baik, detik ini baik. Itulah perputarannya, Pak. Dan ini harus dikejar dengan yang namanya taubat. Itulah kuncinya, Bu. Jadi jangan disesali perjalanan masa lalu itu. Jangan disesali, tapi disikapi dengan taubat. Astagfirullah. Berapa kali Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Istighfar. Tak ampun ya Allah. Ya. Subhanallah. Kapan itu kita baca itu? Subhanallah 33 kali itu kapan kita baca? Setelah Subhanallah. Alhamdulillah. Minimal berapa? 33. Allahu Akbar. Kalau lebih Ustaz bagus. Kalau kurang usahakan jangan. Iya. Jangan. Usahakan jangan. Ya. Itu sahih hadisnya, Bu. Barang siapa yang membaca astagfirullah subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah setelah sholat fardu 33 kali, maka akan diampuni dosa walaupun sebanyak buih di tengah lautan. Subhanallah. Ya Allah. Apalagi zaman sekarang ini yang aku sering sampaikan itu kan. Zaman Rasul itu Facebook belum ada. Zaman Rasul belum ada Facebook. Twitter belum ada. TikTok, YouTube. Berapa kali dalam hadis sahih Rasul taubat? Mi'ata marat, paling kecil itu 100 kali, Pak. Rasul yang sudah dijamin masuk surga, yang belum ada TikTok, belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada WhatsApp. Nah, sekarang ini TV ada, tontonan ada, HP ada, TikTok. Agak sekarang nonton kan. Kira-kira Pak Haji tak berani dari TikTok? Iya. Terus macam mana? Nanya. Ya, dihantam dengan zikir.
Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa zikir yang kita sebutkan itu nanti akan mengkafarat, jadi menghapuskan sebuah kehilapan-kelalaian kita. Dan kalau kehilapan-kelalaian kita sudah dihapuskan Allah, nanti hasilnya tatma'innul qulub. Itu. Jadi yang buat kita tidak tenang tuh Haji, dosa. Zambun. Zambun itu bahasa Arabnya buntut di belakang. Nah, apa maknanya? Maknanya kalau kita berbuat dosa, Bu, batin kita ini apa? Gelisah. Bohong kalau dia ngomong tak gelisah. Iya. Ibu-ibu. Tidak, ngambil duit bang rumah 50.000 dah ngomong. Lain berjalannya Pak Haji. Kiri kanan gitu kan. Nak bertatap buku itu susah. Insyaallah. Nak tahu itu. Apalagi kalau zambun dosa yang dengan Allah. Zambun itu artinya buntut di belakang. Maksudnya itu tadi dengan dosa itu membuat kita gelisah, Pak. Membuat kita gelisah, membuat kita tidak. Nah, jadi bagaimana caranya? Diikuti, dan ayatnya banyak. Ya. Yukaffiru sayiatikum bil hasanat. Aku kalau baca ayat itu senang nih, ya Allah. Ternyata cara menghapus dosa ini berbuat baik. Ayat itu, Bu. Oh, buat baik itu ternyata menghapuskan dosa. Terus zikir. Ketika kita baca hadis, barang siapa yang menyebutkan zikir, maka sesungguhnya dengan zikir itu Allah mengganti kesalahan kita dengan kebaikan. Zikir. Nah terus Ustaz, kalau zambunnya, dosanya sangat besar, nah kemarin aku kasih ilmunya itu. Ya, ingat itu. Mahal ilmu itu, jarang kiai nyampaikannya. Ya. Seandainya kan dulu, ingatkan lagi. Karena penghalang kita ni ridho ya Allah, Pak, dosa itulah. Dan dosa ini hitungan menit detik. Subuh ini baik. Sudah subuh ini? Tidak tahu kita. Iya. Nah. Tapi tidak apa-apa. Karena kita diinjuk oleh Allah, umat Muhammad ini kelebihan dengan pintu taubat ini tadi. Taubat itu banyak caranya. Zikir. Terus kalau puncak dosa yang sangat besar, yang aku sampaikan kemarin, dengan dosa itu, ya, dengan dosa itu dipastikan, luar biasa. Dengan dosa itu dipastikan masuk neraka, pacak kita tebus, bisa kita tebus dengan yang ku kasihkan kemarin. Masih ingat ibu-ibu? Lalu lupa kan? Salat sunat mutlak. Nah, diingatkan lagi itulah. Tapi tidak apa-apa. Penyakit kita lah agak ini kan sering lupa kan? Iya. Jadi kalau merasa ada dosa waktu-waktu muda dulu, yang dengan dosa itu rasanya pasti masuk neraka, bisa kita minta ampun tadi dengan sholat sunat mutlak. Usolli sunnatul mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunat mutlak 2 rakaat karena Allah. Yang pertama sudah sholat sunat mutlak ditambah dengan apa? Apa tadi? Astagfirullah al-azim. Berapa? 1000. Beliau udah gak lagi muka. Iya. Ya, astagfirullah 1000. Terus salawat 1000. Apa lagi? Sudah tadi ya dah. Ya. Ya, la haula wala 1000. Terakhir ya, suratul ikhlas 1000. Nah, itu kudapatkan dari
almarhum Kiai Haji Muhammad Harun. Itu Wak. Nah, kalau aku manggilnya Wak kan ya, Wak. Dan yang ku ceritakan beliau itu ketika ditanam, ketika menggali lubang apa? Lubang cepurinya itu ada seperti wong nabo diarak-arak dengan terbangan. Kato yang gali. Nah, jadi beliau tinggalkan ijazah itu. Nah sekarang ku ijazahkan dengan bapak ibu. Kira-kira diambil apa tidak ijazah itu? Ambil, ada. Iya. Kalau yang merah-merah cepat ambilnya ada. Nah, giliran tinjau bapak. Iya. Nunggu hari apa Ustaz? Apa? Sholat Sholat mutlak. Sholat sunat mutlak itu kapan, Bang? Ya, salah satu kelebihan sholat sunat mutlak itu bisa dikerjakan waktu kapanpun. Ya, bebas. Ibarat jalan tol, nak kapan, Bang? Ya. Bebas. Ya, itulah salah satu keutamaan sholat sunat mutlak. Nah, jadi tafsir pertama dari ayat Al-Asr ini Allah mengingatkan kita untuk senantiasa menghitung, menghitung perjalanan usia yang masih Allah titipkan ini. Kata Rasul, al-ummati, batas umat Rasulullah itu arba'in wasittin. Itu. Kata Rasul, umatku itu kontrak dunianya, batas hidup dunianya itu kata Rasul arba'in. Hitungan antara 40. Jadi kalau 40 itulah disinggung oleh Rasul. Lah masuk asar nanti. Hati-hati dengan yang sudah usia 40. Sudah masuk waktu asar. Jangan lagi pakai topi koboi itu. Iya. Nah umur apa ini? Iya. Jadi Rasul mengingatkan kontrak umatku itu kata Rasul arba'in, usia 40. Apa maknanya? Maknanya kalau sudah masuk 40 sudah masuk waktu asar. Ya mikir-mikirlah ya. Yang belum tahu alamat masjid cari jalan ke masjid ya. Wasitun 40 dan 60. Aku belum sampai gaji. Baru 40 lebih dikit. Ya. Nah, jadi hati-hatilah kalau sudah masuk 40, 60 itu bersiap-siap untuk kembali ke kampung kita yang sebenarnya. Mana kampung kita? Wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kampung kita yang sebenarnya itu adalah akhirat. Ya. Tapi karena manisnya kehidupan dunia ini, manis dunia ini, ya. Kalau tidak sering melok pengajian, tidak sering jamaah, terasa manis terus dunia ini, ya. Saking manisnya lupa dengan kampung, ya, akhirat yang tempat kita kembali semua. Terus Ustaz, berapa lama kampung akhirat itu? Abadi. Khalidina fiha abada. Kalaulah tahu kampung akhirat itu abadi selama-lamanya, kira-kira bekal yang nak dibawa tu perlu banyak tak? Tak tahu. Tidak akan bakal balik lagi gitu. Tidak akan bakal balik lagi kalau sudah masuk. Tidak balik lagi. Kapan? Sampai dia kiamat. Baru nanti ada proses. Nah cuman karena persoalan dunia ini manis dunia ini. Kita ambil yang sementara, kita lupakan yang kekal dan
walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat itu. Diingatkan oleh Allah walal akhiratu, bahwasanya kampung akhirat itu khairul laka, lebih baik bagimu minal ula, daripada kampung dunia. Kampung dunia. Sedahsyat-dahsyatnya kita kampung dunia berapa tahun? 100. Nah, luar biasa kalau 100 itu ya. Iya. Amin. Iya. Tapi persoalan usia ini enak. Mana yang terbaik? Kalau bangkalkan 100 bakal banyak maksiat. Ya salah, enak. Singkat tapi Allah ridha. Manusia sadar sedang sholat, Ustaz. Apa lagi? Dan sholat dia sadar. Itulah makanya kita perlu pengajian ini. Tidak. Ya. Terus kita lanjutkan. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya insan. Siapa insan itu? Manusia lafi khusrin. Di dalam kerugian. Nah, insan. Kita ini insan. Insan ini ada dua. Ada bentuk zahir, ada bentuk batin. Bentuk zahirnya mana Ustaz? Ini nampak tangan, kaki, panca indera. Ini bentuk zahir. Kalau nak sehat, macam mana caranya bentuk zahir ini? Bentuk zahir ini kalau nak sehat macam mana? Kasih makan. Enggak. Berapa kali makan kita untuk nyehatkan yang zahir ini? Macam-macam ada. Rata-rata orang Indonesia 3 kali. Pagi, tengah hari, malam. Iya. Kalau berusia cak kita ni kalau masak malam jangan lagi, Iya. Ya dah. Terus kalau jasad kita ini tidak dikasih makan, apa rasanya, Pak? Lemas. Kalau lemas, ngantuk. Ya, baca ibadah. Ya dah. Nah sekarang ku tanya, bagian dalam itu perlu makan tak? Berapa kali? Bingung kan? Bingung kita. Nah, itu nyambung gitu kan. Minimal. Itu minimal. Ya dah. Jadi bagian dalam ini Pak, kalau bisa jerit seperti bagian luar, dia jerit juga Pak. Nah. Hakikatnya sama. Kalau bagian luar pengen sehat, kita kasih konsumsi makanan bagian luar, sama juga. Ya, bagian dalam juga, batin kita ini, kalau pengen sehat juga harus dikasih makan juga. Baru sehat dia. Ya, jadi disampaikan oleh Ibu, minimal itu. Ya, 5 kali. Ya, apa? Makanan zuhur, makanan asar, makanan maghrib, makanan isya, makanan subuh. Aku tak bisa bayangkan kalau tak dikasih makan kelima-limanya Pak, kira-kira. Jadi apa lah kira bagian dalam itu? Apa ni? Jadi TikTok. Ya. Ya ini yang kita sering lalai itu. Padahal hadisnya kan sahih. Wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Nah, itu. Sahih hadisnya bahwa dalam diri manusia ini ada bagian dalam. Apabila bagian dalam ini baik, saluhal jasadu kullu, maka dia akan baik. Wa iza fasadat, dan apabila bagian dalam kita ini fasadat, rusak, tak pernah dikasih makan, fasadal jasadu kullu, maka akan rusaklah manusia itu. Apa bagian dalam itu?
Ala wahyal qalbu. Itulah yang namanya hati. Sekarang ku tanya, kira-kira hati dalam hadis itu tuh apa maknanya, Pak? Hati yang mana kira-kira? Iya kan? Sekarang ku kasihkan. Ya tak? Ku kasihkan sekarang. Hati yang dimaksudkan hadis itu, itulah yang namanya ruh. Ruh. Kalau kita mati, ditanam. Yang ditanam itu apa? Jasad. Terus yang merasakan siksa kubur, yang merasakan surga neraka, mizan, sirat, apa? Ruh. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, masing-masing kita ini ada kalau ruhnya ini? Enggak. Kira-kira kenal tak kita dengan ruh kita ini? Satu. Yang kedua, ruh kita ini sering tak yang kita sampaikan tadi dikasih makan itu? Jangan-jangan setelah lahir, enggak, sampai saat ini tak kenal antara kerangka jasad dengan ruh kita. Aku di masjid kemarin nanya dia, Ustaz, baca tak ruh itu diajak ngomong? Boleh lagi buka bapak ini dah. Iya. Dia ngetes pak yang dia. Bisa pak je ku. Manggil ruh itu bisa. Kaget dia. Cak mana Ustaz? Sekarang ku ijazahkan gitu. Cak mana aja? Kharibun, syaribun, qaulam mir rabbir rahim. Qaulun sihat namamu. Qaulun nurun nama ruhmu. Qaulun nurun nama roh. Ruh maksudnya itu. Ya. Korrohmu pulang arwah. Sebutkan arwah siapa Pak? Nah, dialoglah kita dengan ruh itu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa bagian dalam itu maksudnya adalah ruh. Nah terus Ustaz Cabano itu tadi ada makanan ruh itu, ya, bukan model, bukan Mbak Wan, ya, bukan pempek Palembang, bukan pempek Panggang. Makanan ruh itu apa? Zikir. Itulah Pak. Kalau pengen sehat ruh kita, maka penuhi, penuhi ruh kita itu dengan zikir. Kalau kita penuhi dengan zikir, nanti kelop antara keinginan jasad dengan keinginan ruh. Itulah yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, maka pulanglah wahai ruh yang tenang, wahai ruh yang selamat. Irji'i, maka pulanglah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan ridho, radiyatan mardiyah, dalam keadaan Allah ridho terhadap kita. Nah yang kedua, makanan ruh itu ya tadi pengajian. Nah, jadi kita pengajian ini makanan untuk ruh kita. Paham sampai situ ya? Nabi Husrin. Terus illal ladina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau ruh kita sehat, maka kecenderungan kita berlaku amanu. Kita akan beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, maka mengikut yang selanjutnya wa amilus shalihat. Kalau ruh kita baik, semayang, sholat ringan, sholat wajib ringan, sholat sunat ringan, infak ringan. Kalau kita salah infak, mulai elus ibu-ibu ya, sedekah ringan. Terus Ustaz, aku ini semayang kencang Ustaz, tapi pas nak sedekah masih mikir-mikir. Itu belum belum maksimal.
Wa amilus shalihat. Terus wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Kalau di sini jelaskannya innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia yang rugi itu siapa contohnya? Abu Jahal. Kalau di tafsir kita ini ya. Siapa Abu Jahal itu? Melawan Allah, melawan Nabi. Ya enggak? Diajak Nabi masuk surga, tak galak dia. Terus siapa ilal ladzina amanu? Siapa yang beriman itu? Kalau di sini dicontohkan dengan Abu Bakar. Wa amilus shalihat. Siapa amal soleh contohnya? Umar. Wa tawasau bil haq, saling menasihati dengan kebaikan. Siapa contohnya? Utsman. Wa tawasau bis sabri. Siapa contohnya? Ali ibni Abi Thalib. Ya, bil haq maksudnya itu bit tauhid. Saling menasihati untuk tidak mensyirikkan Allah. La tusyrik billah kata Allah. Jangan duakan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kalau syirik Allah tidak mengampuni. Nah, termasuk yang pakai solat mutlak tadi. Enak. Kalau syirik tidak masuk itu. Enak. Terus bil haq maksudnya saling menasihati dengan bil Quran, ya. Sering-seringlah baca Quran, sering-sering belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, itu maksudnya itu. Wa tawasau bis sabar, dan saling menasihati dengan kesabaran itu maksudnya ala taatillah, dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat yang sudah kita tuntaskan, ada suratul asri ini insyaallah ada hikmah, ada nasihat yang insyaallah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kajian kita, silakan Bapak Ibu kita masuk ke sesi pertanyaan. Silakan. Baik. Terima kasih Ustaz. Kami silakan kepada Bapak Ibu untuk menanyakan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Kami silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa aja bacaan itu zikir pagi dan petang? Oh, Apa? Zikir. Ya. Jadi yang pertama, zikir itu banyak sekali. Ada Sayyidul Istighfar. Ada juga misalnya kalau mau lengkap itu bisa dilihat di Kutubus Sittah. Ya, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Contoh misalnya ketika kita dalam keadaan khauf dan khazan, dalam keadaan cemas. Ya, sekarang ibu-ibu cemas sekarang ini kan? Cemas tak ibu-ibu? Harga BBM naik. Yang paling cemas itu kalau BBM naik siapa? Ibu-ibu. Karena BBM naik biasanya sembako naik. Maka kata Nabi baca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Terus apa lagi Ustaz? Banyak. Tinggal kita milih yang mana, ibarat makanan tadi ya, mana yang bikin kita, ruh kita, kolbu kita nyaman. Bisa Allah bisa. Ada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hafiz ya Bagus.
arti itu apa Ustaz? Kita tahu. Menginjuk pada kita Iya. arti. Iya. Ya Rahman yang pengasih, ya. Ya Rahim yang penyayang, ya Qayyum yang maha tegak, ya. Ya Salam, wahai yang maha memberi keselamatan, ya Qahar, wahai yang enggak, Ya habis. wahai yang maha menjaga. Makanya kita kan sering ada amalan, nggak tahu di masjid kita. Ya Latifu, baca tak? Baca. Nah itu, Kacau. baca ya? Ya habis. Ya, Kacau. baca di masjid kita ya. Baca ya. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafiz. Itu kan? Baca ya. Ya Latif, apa artinya ya Latif itu? Wahai yang lemah lembut, ya. Lembut ruh kita, hati kita ini untuk kepengen senantiasa tidak tinggalkan sholat subuh. Lembut hati ini untuk senantiasa ngikuti pengajian setiap subuh. Mana pengajian masih muda pula, oh, Ustadz itu aku lebih tua dari dia. Kau tuh tua usia kau lah tua, tapi jadi usia itu ada dua, ada usia zohir, ada usia keilmuan. Barangkali usia keilmuan lebih tua di dia. Nah baru kita, jadi baru pacar nak melok. Cuman kalau nyingok ustaznya bela, ustaz umur tu lah kawinnya, dikit-dikit nak tahu, lalu dah. Itu namanya bagus dibaca itu, ya Latif itu kan. Terus ada kata ya Hafiz. Nah, ya Allah jago, ya Allah usia napas yang subuh ini kau yang ditunjukkan ini minta jago. Tidak, jangan sampai tergelincir lalai. Tidak. Tidak. Kan itu tadi tarian syaitan itu aku jelaskan dulu kan. Syaitan itu di mana berjalannya? Lupa lagi. Sudah aku sampaikan di sini. Jaro majrodam. Kemarin disampaikan. Setan itu Pak menggoda kita sesuai dengan aliran darah Bu. Sesuai dengan aliran darah gitu. No. Bayangkanlah itu. Sahih dalam tafsir ini. Cara dia menggoda itu mengikuti aliran darah. Dahsyat. Nempel nih nanti tidak. Bagus dibaca. Jadi silakan ya dibaca yang sudah nyaman. Banyak. Baik, kita lagi dulu ada tanyakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang hamba ya, saat waktu dia berbuat salah, jadi taubat. Tapi suatu lagi dia berbuat salah lagi, Coba lagi. Mana Allah itu masih ngampuni. Iya, iya. Sampai ke Ya. Roman. Bagus pertanyaan Ibu ini. Dan itu pertanyaan kita, Pak. Diwakili oleh Ibu. Tidak ada ustaz, tidak siapapun, Pak. Sama baik. Roman. Tomat. Apa kaji tomat? Tomat tuh sudah tobat, tomat lagi. Insya Allah beliau ini. Mana kecelama gitu. Tomat. Tomat. Tidak apa-apa. Iya. Ya, kita diperintahkan la tayasu mir rauhillah. Jangan berputus asa dengan kelalaian, dengan dosa, dengan kehilapan yang sudah itulah. Jangan kata Allah. Selagi ruh kita belum di tenggorokan, malam yugorgir. Karena tidak bisa nahannya Bu. Tidak bisa nahannya untuk senantiasa putih terus sampai. Tapi ada lagi dikit Ustaz. Tidak. Belum sudah. Sudah. Gak kita terjawab tapi nanti. Iya. Makanya Allah
lamirkan diri Allah itu innallaha, sesungguhnya Allah itu tahu. Jadi pertanyaan Pak Ustadz Pak Abbas, pertanyaan menjelang 2024. Ustaz, buktinya makanan haram, tapi dia tidak berbuat. Ustaz. Jadi ada suatu hari sahabat datang ke Nabi. Ya Nabi, aku nih tiap hari berdoa. Tenangis-nangis aku nih berdoa, tapi tidak kabul-kabul. Kata Nabi, cek. Tiga. Mat amuka mat amun haram. Yang kau makan makanan yang haram. Pakaian yang kau pakai pakaian yang haram. Maka kalau kau lakukan itu, kau tembus langit dunia. Nah, jadi kalau dengar hadis itu, ya itu tadi ya. Enak. Apa? Kalau macam itu rumah gedung besar tu hancur kan? Oh, jangan oh. Iya. Jadi berat, enak. Tadi kalau kita dalam bentuk hadis saya nabatah min suhtin, enak. Barang yang tumbuh, Pak. Enak. Barang badan kita yang tumbuh. Ya, nabata min suhtin, dari barang yang haram, termasuk korupsi itu, an-naru aula biha, maka yang paling bagus tempatnya itu dalam neraka. Baik, Bapak, Ibu, saya rasa waktu sudah Cukup. siang. Kita akhiri dulu pengajian kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz. Kami persilakan Ustaz untuk memimpin doa penutup. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma khtim lana بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Terima kasih Ustaz.